يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pasien baik lagi tanda saja. Talim kita hari ini melanjutkan talim kemarin, perkara ilham dan wahyu, bab 2 ya. Mahuwal ilhamu wa mahuwal wahyu walai tilafatu. Apa itu ilham dan apa itu wahyu serta perbedaannya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustaghfirin, hamdan yuasi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Langsung saja kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadat, istighfar, selawat dan talqin dzikir sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir jahat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya solihi wa ila hadroti
Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah. Waridullahi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, takdir hajatina. Pasang niat ridha Allah. Fa khususan al-baruhiyah Nur Muhammad, khususan ila ruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mukminin wa muslimin, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar mereka bisa memahami talim ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya, kita masih bisa diberi waktu untuk bertolebul ilmi di tempat ini. Hadirin jamaah iwan awat ya ma'arahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara tidak langsung mungkin melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini akan coba membahas ke bab 2, masih sambungan kaji yang kemarin, mahwal ilhamul wa mahwal wahyu walaik tilafatuh. Nah, ini kaitannya dengan pikiran dulu yang akan Anung bahas, karena pikiran harus connect dengan hati. Semoga Allah meridhoinya dalam talim ini dan bisa mengamalkannya. Amma ba'du. Salah satu cara untuk mendapatkan ilham dari Allah ya, adalah dengan berdoa. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Imran bin Al-Husain. Salah satu doanya adalah sebagai berikut. Jadi amalan ikhtiar untuk mendapatkan ilham adalah diajarkan oleh Nabi dengan cara berdoa. Jadi ini terkait dengan ikhwan akhwat yang masih mengejar apa yang disebut ikhtiar untuk keilmuan. Jadi ikhwan akademis baik pun dosen sebaiknya ini amalan doa ini rutin jadi dibaca. Ini kok jarang dibaca, hanya bismillah aja ya. Jadi ini kan supaya kecerdasan kita itu terbatas. Setidaknya ada connect dari hati. Jadi Rasulullah mengajarkan melalui hadis sahih, juga diajarkan kepada Imran bin Al-Husain. Ya. Karena dia pun masih muda dan kecil, harus mempunyai ilmu dasar. Dan ini jarang diamalkan. Salah satu doanya hadis ini sahih, ada yang tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lahamni rusyadi wasya'izinni min syirin nafsi. Pendek. Ya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lahamni rusyadi wasyai jinni min syirin nafsi. Artinya ya Allah, berilah ilham kepadaku berupa petunjuk dan lindungilah aku dari kejelekan diriku.
Ya. Wasyaidini min syirin nafsi. Jadi bukan keluar. Kalau ingin cerdas, dia mengakui bahwa diri kita juga ada bisikan dia jelek. Ya. Nah, di sini saya ulang ya, amalkan sehari-hari Iwan Akademis maupun orang-orang yang ingin mencari petunjuk. Ya. Nah, jadi dapat atau tidak dapatnya tidak terdengar. Kalau Allah berkehendak, tahu-tahu kita mesti melakukan sesuatu, ada solusi. Ya, kan ini penting. Disitulah akan connect hati kepada tindakan, ke akal dan tindakan. Ya, Allahumma lahamni rusyadi wasyai jinni min syirin nafsi. Ya, gampang ya. Nah, jadi doanya. Jadi coba dijadikan kebiasaan. Yang jelas Iwan sekarang kan doanya bismillahirrahmanirrahim, ta'awud, main air terus kan. Nah, permohonannya yang benar adalah tadi dengan pengakuan lindungi kita dari kejelekan diri kita sendiri. Ya. Kita bahas lebih dalam lagi perkara amalan ilham janji andung di bab 2 itu. Ya, ini salah satu terapi kita dalam kehidupan dalam sisi ruhani. Ya. Nah, ilham sudah jelas adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Nabi namanya wahyu. Ada kaitan dengan mimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi manusia kalau benar ada 3. Bisa dari Allah, bisa dari setan, bisa kelebihan memori. Nah, jadi kita udah tahu kalau mimpi harus ditafsiri. Ya. Kalau itu datangnya dari Allah. Kalau ke Nabi, mimpi itu menjadi wahyu ada 2. Baik itu dalam tidak sadar maupun dalam terjaga. Jadi kalau kita dalam terjaga, lakukan dengan doa tadi. Ya, kita nggak mungkin kita membaca Allahumma lahamni rusyadi dalam keadaan tidur kan nggak mungkin. Jadi dalam terjaga lakukan itu. Mudah-mudahan dapat ilham. Ya. Jadi itu yang fleksibel banget ya, yang jarang diamalkan. Ulang lagi lah ya. Ada Allahumma lahani rusyadi wasyai jinni min syirin nafsi. Apa ya? Apa kan? Nah, ingat kalau terlalu kotor, pikiran kita terlalu cemas, ini sering lupa. Itu uniknya ya. Jadi sudah jelas itu insya Allah petunjuk dari Allah. Kalau Allah berkehendak akan datang ke hati kita. Ini bisa diterima oleh siapa saja. Siapa saja, artinya walaupun kita kurang soleh, walaupun kita ya arti kata banyak dosa, amalkan ya. Tidak hanya ke Nabi dan Rasul saja. Ya. Ilham bisa datang ketika sadar atau lewat mimpi. Kadang-kala waktu sadar kita dapat pula solusi. Tapi kadang-kala kita mesti tidak dapat hari itu, hilang akal pas tidur. Ada ilham. Nah, sudah itu apa yang mesti dilakukan? Istiqoroh. Apa? Istiqoroh, baik itu mimpinya menyeramkan maupun mimpi tidak menyeramkan. Nah, itu amalan runutnya. Nah, setelah istiqoroh, jangan dikaitkan istiqoroh tadi dengan mimpi tadi. Karena tidak ada sangkut pautnya sholat istiqoroh dengan mimpi. Dengan sholat istiqoroh menguatkan ikhtiari kita untuk bisa melakukan dengan tindakan yang bijaksana dan sampai ke titik sasaran. Itu energi istiqoroh. Kan kita sering salah memahami konsep istiqoroh menunggu mimpi. Terbalik. Mimpi dulu baru istiqoroh ya. Jadi udah jelas ya, ini amalan kita sehari-hari ya, dan ini ada tuntunannya. Nah, ilham udah jelas berbeda dengan wahyu. Udah Nung jabarkan kemarin. Juga berbeda dengan rasa was-was dalam hati.
Kalau was-was itu kita nggak ada hakul yakin untuk melakukan sesuatu. Nah disinilah perlu mengulang-ulang kembali permohonan kita kepada Allah dengan istighfar. Kalau timbul was-was, kafrat dan khawatir, karena di situ ada permainan yang disebut kemalukan, yang disebut qarin, ya, bisikan, ya. Dalil yang menunjukkan kemungkinan selain Nabi mendapatkan ilham, nah ini harus ditegaskan fikihnya. Itu Quran, dari Quran langsung. Dalilnya mana? Ya, bahwa orang biasa itu dapat ilham. Al-Anfal surat 8 ayat 29 dibaca itu. Itu dalilnya. Amalannya ada di hadis. Dalilnya di Quran Al-Anfal ayat 29. Amalannya hadis sahih yang diajarkan dari Imran bin Al-Husain, muttafaq alaih. Ya ayyuhalladzina amanu, awal. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi ilham itu bahasa syariatnya mendapatkan furqan. Ya. Jadi kalau awak pendakwah harus jelaskan dapat ilham. Ilham itu apa sih? Mendapat furqan. Furqan itu artinya apa? Tahu mana yang baik dan batil. Jadi kita menentukan ini jangan dilakukan, ini yang dilakukan karena tidak baik, ini baik. Jadi kalau ditanya ilham itu bahasa syariatnya adalah mendapat furqan. Furqan salah satu nama Al-Quran. Betul kan? Pembeda. Ya. Udah keren tuh. Ya. Nah, kalau mau menukil ayat ini, nah ini kita nukil dulu dari seorang ulama, Muhammad Amin Al-Shinkili. Orang tasawuf nanti kita nukil nih ya. Tafsirnya dia berkata begini, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah ilmu pengetahuan yang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Beliau pun menjelaskan Furqan bisa membedakan yang hak dan yang batil, ada sandaran dalilnya. Quran juga. Ya, sandaran dalilnya adalah Al-Hadid 57 ayat 28. Dibaca ya, Pak.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Hai orang-orang yang beriman, kepada para rasul bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bonusnya di samping kita mengetahui petunjuk jalan yang terang, solusi kita tahu. Ikhtiar. Ya. Sudah itu bonusnya apa? Enggak perlu istighfar, udah diampuni kalau kita mengamalkan doa yang tadi. Duduk ya? Ya. Jadi istighfar baca juga bukan dinafikan. Ya. Tapi ini terkait dengan apa? Dosa yang ada pada diri sendiri. Kalau kemakhlukan bisikan-bisikan baswisudu rinas. Ya. Sampai ini udah dalam memahami lu. Jadi mengamalkan sesuatu itu pendek. Ya, pendek. Tapi kalau maknanya ngerti nggak sampai lu. Itu yang disebut bertolibul ilmi lah. Ya, insya Allah. Anda hanya ingin di sini dalam kondisi sekarang kekinian, kekuatan kita hanya dalam spiritual agama. Nggak ada jalan lain. Karena kejoliman sudah merajalela kan. Ya, biar gimana kita terkontaminasi. Kita ini makhluk hidup di akhirul zaman. Kalau kita mengamalkan secara konsekuen, maka kita dimuliakan. Ya, maka kita dimuliakan. Jadi sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Firman Allah tadi menjadikan kita mendapat jalan cahaya. Dengan cahaya itu kita dapat berikhtiar berjalan. Logika kita nerima nggak ini ayat ini? Jelas kan? Nah, gampang ya. Dan dengan itu pula bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, hak dan batil. Ya, juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bonusnya kalau antum bertakwa. Ya, ittaqullah. Kalau ke Allah takwa, kalau ke Rasul iman. Ada sedikit pemahaman yang lebih detail ya. Duduk ya. Duduk ya. Hati-hati Pak, jangan disamakan aja. Karena iman itu perlu bukti. Sunnah Nabi kepada manusia. Boleh kita menyebut iman kepada Allah, tapi pendek. Kalau ke Allah itu taklid, namanya takwa, ittaqullah. Kalau Jumat kan sering diawali dengan ittaqullah, ya. Betul kan? Tapi kalau ke ulama, lihat dulu imannya, ulama yang benar enggak. Tapi kalau ke Nabi, enggak mungkin lah. Ikuti aja sunnahnya pasti beres tuh. Ya. Nah. Jadi sudah jelas akan diberi pula pengampunan. Nah, diberikan Al-Furqan. Jadi orang yang telah mendapat Furqan dari Allah pasti memiliki ilmu dan petunjuk yang kadangkala tidak melalui ikhtiar yang berat. Ya, jadi kecerdasan secara Islam itu didapatkannya dengan apa, Pak? Dengan petunjuk dari Allah. Bukan dengan hafalan aja. Ya, Masya Allah. Al-Furqan hanya dikhususkan kepada siapa yang takut hanya kepada Allah. Catat itu.
Takut itu perkara rasa. Antum tidak membaca ini, tapi antum takutnya hanya fokus tauhid kepada Allah. Kalau antum masih takut, belum dapat istri, belum dapat kerja, takut bencana, ilham sulit dapat. Allah maha cemburu, itu spiritual. Nah ini termasuk makomat. Kalau makomat itu pasti nempelnya ke rasa. Ya, jangan ke akal. Pinter gitu membedah sesuatu ayat. Kalau rasanya nggak ada, makomatnya tetap rendah. Pakat ya? Nah. Jadi Furqan kuncinya, nyawanya mendapat ilham, kunci nyawanya ittaqullah. Mutlak hanya kepada Allah. Sepakat? Nah, itu kesimpulan. Kunci antum ingin mendapatkan ilham adalah takutnya tauhid hanya kepada Allah. Mainannya dirasa, amalannya hadis tadi, petunjuknya ada di Quran. Poinnya jelas. Sampai? Nggak perlu panjang-panjang ngamalinnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silakan yang berobat dulu.